Disembah, disanjung. Engkau yang berkuasa untuk menolong hidup kami, membela hidup kami, menyembuhkan yang sakit oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Engkau di saat dicambuk rasanya nyeri, sejuta bahkan berjuta-juta triliunan penderitaan manusia ditimpakan dalam penderitaan-Mu. Saat Engkau dicambuk, daging-Mu terserpih-serpih, Engkau menyediakan hidangan makanan dalam hidup kami. Saat darah-Mu mengalir dari setiap luka di tubuh-Mu, Engkau menyediakan minuman yang sejati. Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan iman kami terhadap kuasa kurban-Mu. Kalau kami menyatu dengan kuasa kurban-Mu, kekuatan untuk menginjak meremukkan kepala ular yaitu iblis semakin dahsyat. Mari Roh Kudus alirkan kekuatan-Mu detik ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap pribadi lepas pribadi mengalami kekuatan dari surga. Pintu surga terbuka seiring Kau turun di dunia ini, disempurnakan dengan kuasa kematian dan kebangkitan. Pintu surga sekarang terbuka. Pintu rahmat kemurahan Tuhan terbuka untuk umat-umat yang berdosa, untuk umat-umat yang lemah, yang tiada berdaya menghadapi hidup ini. Tapi barang siapa yang percaya kepada pribadi-Mu, yaitu kuasa pengorbanan-Mu di Bukit Golgota dan kuasa kebangkitan-Mu, ya Tuhan, akan mendapatkan kekuatan baru dan semakin baru, semakin berjalan semakin lama semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion, di dalam kerajaan-Mu. Urapi hamba-Mu, bubukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tata Allah, mengalir dalam kehidupan hamba, mengalir dalam setiap pribadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam saudara, puji Tuhan. Saya akan lanjutkan season yang kedua mengenai pintu surga terbuka. Pintu surga terbuka bagi semua umat manusia. Jadi pintu kerajaan surga itu terbuka seiring Tuhan Yesus Allah yang Maha Besar itu, Sang Sabda, turun menjadi manusia.
itu pintu kerajaan surga terbuka, dimeterai dengan kuasa kematian dan kebangkitannya. Roh Kudus hadir untuk menghidupkan iman, pengharapan, dan kasih saudara kepada Allah. Amin. Itu roh yang maha besar. Kita akan membaca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Jadi firman ini pribadi Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, Aku jalan, akulah pintu ke surga. Pintu itu sangat penting, saudara. Kalau rumah ini tidak ada pintunya, tertutup semua tembok, tidak ada yang bisa masuk. Makanya dibuat pintu. Kerajaan surga juga demikian. Pintunya adalah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Pintu kebenaran, pintu kehidupan itu pribadi Yesus. Kita baca kembali Wahyu pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Terima kasih, sampai di situ. Saudaraku, ini muridnya Tuhan Yesus Kristus yang namanya Yohanes Rasul. Murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di saat para rasul yang lain ini mengalami aniaya, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang disalib, kepala di bawah, kaki di atas, itu Rasul Petrus. Tetapi Rasul Yohanes ini didera, disiksa dengan berbagai macam cara, tidak mati. Yang terakhir, siksaan itu, Yohanes Rasul itu digoreng dengan minyak mendidih. Itu pun tidak lonyot, saudara, tetap hidup. Mereka yang menganiaya punya kesepakatan dilempar sana di Pulau Patmos. Ini proses, saudara, proses. Jadi percaya Tuhan Yesus Kristus juru selamat nomor 1. Amin. Pintu rahmat dibukakan. Kemarin diajar kita mengenai 3 pintu di sana. Ada pintu gerbang, pintu kemah. Pintu kemah itu bisa terbuka kalau umat itu diberi Roh Suci. Bisa terbuka, belajar firman itu ngerti, karena Roh Kudus yang mendidik. Karena mau dididik oleh firman, hidupnya itu menjadi pelita emas.
menerangi masyarakat melalui perbuatan-perbuatan baik. Masyarakat mengerti kalau itu pengikut Kristus. Karena ada Roh Kudus dan Firman, bisa duduk menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Tentunya itu merobek tirai daging, menyangkali keinginan daging waktunya tidur, duduk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, duduk di situ bersapaan. Itu tirai robek. Kalau tirai itu robek, ini yang dialami oleh Yohanes Rasul. Melihat tahta Allah ada di surga. Satu tahta yang duduk itu seorang. Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Besar. Nah, kalau di dalam tabut perjanjian itu di atasnya itu ada tutup gerapirat. Di sana di atas tutup gerapirat itu ada sekinah glori, sinar kemuliaan Allah. Jadi seperti ini. Yohanes Rasul itu melihat sinar kemuliaan Allah. Karena dirobek tirainya, disangka seperti jemaat Philadelphia, pintu tetap terbuka. Karena apa? Tidak menyangkal nama Yesus dan tetap setia melakukan firman. Di dalam proses deraan tekanan, tetap engkau juru selamatku, engkau kekasih jiwaku Yesus. Ini Yohanes Rasul mengalami. Nah, sinar kemuliaan Allah akan saudara alami kalau saudara ada firman, ada urapan Roh Kudus mau menyembah Tuhan. Sinar kemuliaan akan memancar dari atas tutup gerapirat supaya terjadi memancar sinar kemuliaan Allah di atas tabut itu. Itu tabut terbuat dari kayu penaga. Kayu penaga itu berbicara daging manusia secara rohaninya. Itu disalut emas luar dan dalam. Itu berbicara hidup kita betul-betul dikuasai, diurapi Roh Kudus. Di dalamnya sana, di dalam tabut itu ada 3 benda. Tongkat Harun yang bertunas, itu peningkatan dari ini pelita emas. Tongkat Harun yang bertunas itu berbicara kuasa. Lantas di sana ada 10 hukum Taurat yang ditulis di 2 loh batu gitu. Nah, itu di sana juga ada yang namanya buli-buli yang berisi mana. Itu berbicara 3 ini, iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kita ada iman, pengharapan, kasih, ada pemeliharaan dalam hidup kita dari Tuhan. Haleluya. Saudara yakin dipelihara Tuhan? Kalau ada 3-tiganya ini, iman, pengharapan, fokus kepada Kristus, kasihnya fokus kepada Kristus dan pada Sang, sekinah glori itu turun, sinar kemuliaan Allah turun menyinari hidup kita. Sekalipun proses mendera, Allah menyertai. Kalau bangsa Israel itu kalau siang panas terik di padang gurun, ada tiang awan. Mereka merasakan sejuk karena ada tiang awan ditutup. Kalau malam tiang api menyertai, menerangi. Lupa saudara, di padang gurun saat itu belum ada listrik. Allah turun. Jadi kalau ada iman, dari pintu gerbang iman, Yesus itu juru selamatku, terus hidupnya itu mau dibawa masuk pintu gerbang, di halaman itu kekuatan besar mezbah kurban bakaran, itu bicara kurban Kristus, diimani, dosa-dosamu sudah dihapus, disucikan oleh Kristus. Hidupnya diurapi Roh Kudus, masuk pintu kemah itu setelah baptis, masuk pintu kemah juga terbuka karena diurapi Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus, ngerti firman, membaca firman sendiri, ngerti oh ini maknanya. Roh Kudus yang mendidik. Amin. Nah saudara, kita akan membaca sekarang
Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 40. Efesus pasal 2 mulai dari ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Terima kasih, sampai situ dulu. Jadi oleh karena kasih karunia, kita ini yang dulu mati, bergerak berjalan tapi jiwanya mati. Seperti pesan Tuhan kepada Adam waktu itu. Adam, kamu boleh makan semua buah-buahan dalam taman ini, tetapi satu, tentang pohon pengetahuan dan yang baik jangan kau makan. Apalagi makan pohon yang satu, pohon kehidupan. Kalau kau makan akan mati. Saat itu, di saat Adam itu makan, hari itu hari yang pertama, 1000 tahun begitu. Satu hari itu, usianya Adam itu mencapai 950. Tidak mencapai 1 hari mati, sudah. Yang matinya itu rohaninya, jiwa dan rohnya tidak akrab lagi dengan Tuhan. Itu kalau orang berdosa. Tetapi oleh karena tetesan darah Kristus, jiwa roh kita dihidupkan kalau percaya Dia. Amin. Jiwa roh kita dihidupkan. Dari pikiran-pikiran yang jahat dibersihkan. Dari hati yang menyimpan akar pahit dibersihkan. Dengan cara apa? Lambung Yesus ditusuk dengan tombak sampai tuntung hatinya, jantungnya hancur. Keajaiban Sang Pencipta. Hari yang ketiga bangkit utuh kembali. Itu keajaiban. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia anugerah. Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, poin 1, kalau orang itu percaya Yesus Kristus pintu kerajaan surga, disediakan tempat di surga. Kalau nanti tubuh yang dari debu tanah kembali pada tanah, roh yang dari Allah kembali pada Allah, di tempat di surga. Kalau sekarang ini sebelum Kristus turun yang kedua kali,
jiwa roh orang-orang yang mati dalam Kristus itu ada di dalam Firdaus. Yang ada dimakan di sana adalah jasad, yaitu yang dari debu tanah kembali pada tanah. Kenapa harus ada tenger kijing di sana kalau saudara mengenang? Jadi di sini orang tuaku dulu, nenek moyangku dulu dimakamkan. Saudara bersihkan rumputnya, dicabut. Kalau perlu bawa air, dibersihkan itu kijing, disiram. Itu tanda saudara itu menghormati orang tua. Karya perjuangannya di saat masih hidup. Memang jiwa rohnya tidak terasa, tapi yang melihat lingkungan. Oh iya, itu anaknya si A itu sangat menghargai orang tuanya, menghormati orang tuanya. Nah, supaya orang tua itu bisa merasakan kalau orang anak itu menghormati, menghargai orang tua sekarang, bisa merasakan, bisa melihat kalau masih hidup. Sebab itu firman katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mungkin sekarang sudah tua, dalam pola pikirnya tidak seperti anak muda, tenaganya tidak seperti anak muda. Saudara ingat, kalau tidak ada orang tua itu yang berjuang dulu, tidak mungkin ada anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang diberkati. Itu karena pergumulan orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu, supaya kau diberkati di tanah yang Tuhan berikan. Haleluya. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu akan melimpahkan kasih karunia-Nya pada akhir zaman ini. Pertama, diurapi dengan Roh Kudus. Yang kedua, ada 9 buah Roh Kudus. Jadi kalau orang itu bilang dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, di kehidupan sehari-hari harus ada 9 buah Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Terus yang ketiga itu ada 9 karunia Roh Kudus. Yang kedua ada 9 karunia Roh Kudus. 9 karunia Roh Kudus itu hikmat, makrifat. Makrifat itu jadi bisa melihat situasi kondisi di belahan bumi yang lain. Misalnya dari sini melihat yang di Sumatera, persis itu karya Roh Kudus, makrifat namanya. Hikmat itu pengajaran firman. Tadi sudah disampaikan kalau belajar firman ada Roh Kudus memberitahu ini artinya ini. Kamu harus bersikap seperti ini, kamu berbuat seperti ini. Itu Roh Kudus. Lantas yang berikutnya kalau diberikan 9 karunia Roh Kudus, karunia iman, mengimani bahwa Allah itu berkuasa menjawab doa. Allah itu berkuasa membukakan. Kalau pintu rahmat terbuka, pintu rahmat surga terbuka, tercurah setiap saat dalam hidup kita. Dalam nama Kristus, usahaku dibukakan jalan oleh Tuhan. Tuhan berkuasa membuka. Jadi itu karunia yang didoakan. Tuhan berkuasa mewujudkan. Tuhan berkuasa mendatangkan. Ini yang namanya karunia iman. Percaya Dia maha kuasa, percaya Dia maha mengadakan, percaya Dia maha menyembuhkan. Itu karunia iman. Karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk menimbang roh, karunia untuk berkata dalam bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itu belum cukup. Ada 9 pekerjaan kasih.
Itu di dalam 1 Korintus pasal 13, satu pasal itu mengenai kasih. Jadi kalau saudara diberikan karunia 9 karunia itu harus ada kasih, mengasihi sesama, memiliki kerendahan hati, buah-buah Roh Kudus tadi. Di sana juga ada 9 jabatan. Ya, 9 jabatan selalu dalam hidupnya itu. Berikutnya, penderitaan salib menjadi pakaian. Supaya apa? Kita mendapatkan anugerah menjadi mempelainya kalau Tuhan berkehendak. Kalau tidak, kita akan menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Yang menjadi mempelai wanita Tuhan itu betul-betul hidupnya itu disalut dengan emas, dengan kuasa. Aku hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi kasih karunia, anugerah Allah itu akan dilimpahkan bagi kita kalau kita meyakini anugerah itu. Karunia iman tadi, kapanpun saudara berdoa, kapanpun saudara ibadah, yakin Allah di sini, Allah di tengah-tengahku, Allah di tengah keluargaku. Ayo anak-anak mendekat kepada Tuhan. Ayo junjung tinggi korban Kristus. Di situ mujizat akan dinyatakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, Engkau urapi, Engkau berkati perjamuan kudus ini dengan kuasa kematian dan kebangkitan ini, dengan kuasa anugerah dan sejahtera dari tempat mati berlimpah dalam perjalanan kudus ini. Iman yang kembali itu berkati dan kuasa. Dalam nama Yesus Kristus, Bapa berdoa. Kita akan untuk Tuhan. Bapa, terima kasih buat pengorbanan dan kebangkitan menjadi satu dalam kehidupan kami. Kekuatan anugerah yang besar kami terima saat ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cairan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan terima di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kekuatan yang maha besar kami terima, pertolongan pembinaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Dari tubuh, jiwa, roh sehat di dalam Tuhan. Anak-anakmu semua diberkati, pintu-pintu rezeki terbuka, tingkat-tingkat langit terbuka, tercurah berkat dari surga. Nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang di perguruan tinggi, Tuhan sertai buat mereka sukses. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dana-dana yang mereka butuhkan Tuhan mencukupi. Rencana memberkati kehidupan orang tua dalam usaha pekerjaannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pemerintahan bangsa negara Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Macron diberkati, berkati tenaga keamanan, Polri, TNI, seluruh tenaga kesehatan, seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu pakai dengan kuasa, dilengkapi dengan karunia Kudus. Kami serahkan seluruh persembahan
sungguh-sungguh bersenang sukarela, berucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Tuhan menerima dan mencurahkan berkat-berkat berlipat kali tercurah dalam kehidupan nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segenap ulang tahun berkati menjadi bertumbuh lebih besar, waktu hikmat dan kasih karunia menyertai. Berkati semua Tuhan, berkati kedua orang tuanya, berkati hikmat dan karunia untuk lebih besar. Terima kasih Bapa, segala puji hormat juga bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara beriku kekasih Tuhan, sekarang terima berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.